1855. Karena pada saat itu pemerintahan Belanda dan Pulau Papua ini disebut dengan sebutan Nederlands Niguinea. Artinya Nederlands Niguinea artinya Niguinea milik Nederlands, Niguinea milik Belanda. Karena Niguinea, Nederlands Niguinea adalah sebuah provinsi dari kerajaan Belanda. Waktu mereka datang karena mereka berbangsa Jerman, mereka singgah di Sunda Kelapa yang berganti nama menjadi Batavia dan artinya akhirnya berganti nama menjadi Jakarta hari ini. Di Sunda Kelapa mereka mengurus semua persyaratan. Mereka berlayar menuju ke sebelah timur, ufuk matahari terbit, Niguinea atau Nederlands Niguinea. Sampailah di permukaan pulau Niguinea atau Papua itu. Mereka harus pamitan sebab pada satu kerajaan besar yang disebut Kerajaan Tidore. Mereka datang berpamitan tinggal sebentar dengan Sultan Tidore. Dan mereka bertanya kepada Sultan Tidore, siapakah orang-orang yang menempati pulau Niguinea itu? Sultan Tidore berkata, tempat itu ditempati oleh raja-raja yang menduduki emas tambang yang besar. Setelah diizinkan, mereka terus berlayar dengan kapal Habel Tasman menuju ke pulau Niguinea yang disebut Papua hari ini. Terus melewati Sorong sampai masuk di teluk yang disebut Teluk Doreri, karena Teluk Doreri ditempati oleh masyarakat dari Mumford. Mereka menempati tempat itu. Waktu mereka datang, sejarah mencatat mendung. Mereka melihat laut yang membiru bahkan menghitam. Mereka melihat orang-orangnya yang hitam. Dan mereka berkata, di dalam nama Tuhan Yesus kami menginjak tanah ini. Di dalam nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Bapak Ibu harus tahu bahwa gubernur yang lalu Barnabas Weku berkata bahwa Pulau Papua ini adalah raksasa yang sedang tidur. Dia akan bangkit untuk menyuplai semua yang terbaik, memberi makan semua bangsa-bangsa di dunia. Tapi itu bukan kebanggaan kita, itu kebanggaan Tuhan yang taruh kita orang di sini. Haleluya. Saya mau buka seperti itu. Otto dan Gessler mereka datang dari satu sekolah Alkitab di Jerman yang disebut Sending-Heldring. Mereka datang dari Sending-Heldring yang mana mengutus mereka. Saya tidak tahu doa mereka seperti apa sehingga mereka melihat pulau ini. Sebab pada saat itu orang-orang kulit putih ingin mencapai pulau-pulau misteri yang belum ada pemerintahannya, atau pulau-pulau misteri yang masih baru. Ada seorang dari Portugal, ada Portugis yang pernah menulis ketika dia masuk ke pulau Papua ini di zaman yang lampau sebelum Otto dan Gessler. Dia berdiri dan dia melirik ke kampung-kampung itu. Dia melihat kesibukan orang-orang yang hitam, rambutnya keriting. Mereka sedang bekerja, bikin perahu. Mereka lagi masak, bikin rumah. Mama-mama lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan dia takjub. Dia bilang, Tuhan, ini makhluk model apa lagi yang saya lihat ini? Apakah ini sama dengan di Afrika? Orang-orang ini, tapi orang-orang ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi orang-orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Saya perlu membawa sesuatu budaya modernisasi supaya mereka juga pakai pakaian. Karena di pulau-pulau, di pesisir pantai, moyang kita masih pakai cidako, ya, kulit kayu atau kain spandal saja. Mau bicara pantai ini kelihatan. Tapi kita naik ke gunung di sana, orang pakai bottega. Amin. Kalau saya pikir-pikir ya Adam dan Hawa juga waktu melakukan dosa pertama pakai daun dulu, baru suruh potong binatang pakai kulit binatang lagi. Setelah itu sampai kesempurnaan itu akan ditambahkan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk 5 Februari 1855. Mereka datang mulai tinggal di Mansina, tidak bisa sandar ke daratan Teluk Doreri karena ditempati oleh di pantai orang Mumford. Sedangkan masuk ke dalam itu orang suku Mandaca. Aduh, ini masih kanibal. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan dari luar itu banyak yang mati.
siksaan, olokan, darah pun tertumpah, nyawa pun dihilangkan, supaya Injil itu bertumbuh. Injil cuma bertumbuh kalau ada yang mati. Injil tidak pernah bertumbuh kalau ada yang hidup dan hidup terus. Injil belum bisa hidup. Injil akan hidup kalau ada yang mati. Kemanusiaan kita ini harus mati baru Injil bertumbuh. Haleluya. Dari 1855 itu dihitung oleh sejarah gereja, termasuk gereja GKI dan gereja-gereja yang lain, bahwa waktu intervalnya 100 tahun baru orang Papua mengerti Alkitab ini. Amin. Tapi kalau sekarang sampai sekarang ini baru kita mau mengerti ini, susah juga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu pendahuluannya seperti itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, hamba-hamba Tuhan sekalian, pagi ini saya akan berbicara tentang kuasa Injil yang menyelamatkan dunia. Kuasa Injil yang menyelamatkan dunia. Injil itu apa? Sebenarnya kalau di dalam Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, Injil itu disebut Injil sinoptik. Injil sinoptik itu terdiri dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu Injil sinoptik. Mirip-mirip tapi tidak sama. Amin. Tetapi Injil ini begitu luar biasa. Keseluruhan Alkitab ini begitu luar biasa, dari perjanjian yang lama hingga perjanjian yang baru. Jadi Injil itu disebut, atau Injil itu artinya kabar baik. Amin. Injil itu kabar baik, berita yang baik. Injil itu berita gembira, berita sukacita. Kalau terjemahannya bilang evangelion, itu Injil yang merupakan kabar baik itu. Bahkan Injil pun disebut sebagai kerigma, berita sukacita. Haleluya. Jadi Injil yang dibawa oleh dua rasul itu adalah berita sukacita, kabar baik, kabar gembira, kabar kelepasan. Dan inti dari kabar baik itu adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di kayu salib. Amin. Saya meneliti tentang Papua itu. Ketika tahun 84 saya pergi ke Wamena, saya meneliti tentang dewa tertinggi orang Lembah Balim yang disebut Kaneke. Ternyata saya bertanya dari Honai ke Honai. Kaneke itu adalah seorang kulit putih yang tinggi besar, dibunuh, dagingnya dibagi kepada kepala suku. Dan waktu tertentu bersama daging itu dan semua perlengkapan mistik dari orang Lembah Balim dikeluarkan dan mereka menari. Apabila babi-babi mati kena penyakit, ipere, keladi, petatas, pisang, semua mulai kecil-kecil, keluarkan semua ini. Mereka menari buat ritual supaya kembali lagi keladi, petatas jadi besar-besar, semua subur. Saya melihat itu luar biasa, itu di gunung di atas. Tetapi kuasa Injil telah datang ke tempat itu dan telah merubah budaya itu. Tidak lagi menyembah kepada Allah yang tidak mereka kenal, tapi mereka sekarang menyembah kepada Allah yang mereka kenal, yaitu di dalam Yesus Kristus. Daerah pesisir ini ketika dua rasul itu datang telah membuka tirai tabir kegelapan itu dan memberi terang yang ajaib bagi kita. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, saya membaca buku orang Irian, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Di pesisir utara ini, mulai dari Wasior sampai ke Biak, sampai ke Yapen Waropen ini, orang-orang tua nenek moyang kita sebagai orang-orang yang disebut orang-orang yang kuat, ya, orang-orang yang luar biasa. Mereka pergi setiap hari dengan perahu, mereka pulang harus bawa 1 atau 2 kepala yang sudah dipotong. Saya pikir kehidupan begitu kejam pada saat itu, tetapi kuasa Injil telah mengubahkannya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Jadi Injil ini berita sukacita yang melaluinya kita diselamatkan lewat Yesus Kristus. Jadi kemampuan berita Injil begitu luar biasa. Itu
Otto dan Geisler. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, hamba-hamba Tuhan sekalian. Kita lihat pertama, Injil adalah kekuatan Allah. Coba lihat kembali di Roma pasal 1, 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Kalau semua sudah dapat, kita baca bersama-sama dua ayat ini mulai dari perikopnya. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Pembacaan dimulai. Injil itu kekuatan Allah. Baca terus. Sebab aku mempunyai keyakinan sebab haleluya. Amin. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Setiap orang percaya artinya siapa saja. Di sini ada bilang pertama-tama orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang Israel. Kita bersyukur karena Tuhan memberi orang-orang Israel itu satu tugas untuk menyelamatkan dunia. Bahkan mempertahankan hukum Taurat sehingga Kristus datang. Yesus sendiri datang menebus kita. Israel tidak mampu untuk menebarkan keselamatan ini. Mereka menahan keselamatan itu sebagai milik mereka sendiri. Oleh sebab itu Yesus datang agar keselamatan ini disebarkan sampai ke ujung-ujung bumi, termasuk sampai ke tanah Papua ini. Haleluya. Karena misi penyelamatan perjanjian lama, Yerusalem adalah pusat. Seluruh dunia datang ke Yerusalem. Tetapi pada misi perjanjian baru, dari Yerusalem pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan percaya aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi misi perjanjian baru dari Yerusalem keluar ke seluruh dunia. Jangan putar balik dia lagi. Amin. Misi perjanjian lama itu yang semua datang ke Yerusalem. Tetapi misi perjanjian baru keluar dari Yerusalem, Injil keselamatan ini. Amin. Maka ketika Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem itu, di Sabda Rasul pasal 1 ayat 8 itu, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, apalagi Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Di sini tidak ada batas-batas ras. Di sini tidak ada batas-batas status sosial. Di sini tidak ada tembok-tembok. Di sini tidak ada gap. Di sini tidak ada pagar. Di sini tidak ada portal. Keselamatan itu untuk semua. Jesus of the nation. Yesus untuk semua. Kristus untuk semua. Jadi keselamatan itu bukan karena ras. Keselamatan itu bukan karena suku bangsa. Tidak. Semua orang dipilih. Papua saja yang diselamatkan. Papua itu nomor berapa? Amin. Hitler membunuh sekian banyak orang Yahudi, orang Israel. Karena Israel mempertahankan rasnya sebagai ras ilahi. Sedangkan Jerman berkata bahwa kami juga, ras kami lebih tinggi. Bentrok. Jadi keselamatan tidak berdasarkan suku bangsa atau ras. Oleh sebab itu ketika Yesus sedang berbicara di dalam bait Allah, umur 12 tahun, datanglah Mama Maria, Yusuf dan saudara-saudaranya. Mereka beritahu, kasih tahu Yesus, mamanya sedang tumbuh dengan saudara-saudaranya, bapaknya di luar. Kita mau pulang ke Nazaret. Yesus bilang apa? Waktu mereka beritahu Yesus, mamamu dan bapakmu, saudara-saudaramu sedang menunggu engkau di luar. Yesus menjawab apa? Yesus bilang, bapakku, ibuku, saudara-saudaraku, laki-laki, perempuan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Ini mengartikan bahwa keselamatan itu tidak terbatas pada suku bangsa.
tapi keselamatan itu untuk semua orang. Amin. Haleluya. Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 16 itu yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bapak Ibu mau tahu bahwa keselamatan kita itu cuma karena Yesus. Amin. Keselamatan kita itu cuma karena Yesus. Kita bisa menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu melalui salib Kristus. Kita bukan bangsa pilihan Allah. Keselamatan Israel beda dari keselamatan kita. Keselamatan kita karena kita beriman kepada Dia yang terpaku di kayu salib itu. Alkitab catat, Israel, Yahudi, Yerusalem diselamatkan nanti Musa dan Elia datang di akhir zaman. 3 hari nanti mengikuti mereka. Jadi kita kerjakan sekarang beriman saja sama Yesus. Amin. Haleluya. Hari ini kita kumpul semua, saya ingin beritahu ini bahwa keselamatan kita hanya melalui salib. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub bisa kita terima karena salib. Di luar salib tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jadi kekuatan Injil ini menyelamatkan kita. Dia memindahkan kita dari jalan menuju ke neraka dan membawa kita ke jalan menuju surga. Bapak Ibu tidak rugi percaya Yesus. Banyak orang bersaksi, orang sudah pergi di surga. Pendeta-pendeta, orang-orang Kristen percaya, orang-orang yang percaya Yesus, mereka bilang kami sudah ke surga. Tapi kasus mereka tidak seperti Lazarus. Kasus mereka beda. Waktu sampai di sana, Yesus sudah menunjukkan semua kemewahan surga. Yesus bilang pulang dulu, kembali ke dunia. Amin. Kasih tahu kepada dunia bahwa surga yang saya siapkan itu begini. Amin. Saya bicara, tapi nanti pergi di toko buku baca itu. Orang-orang yang sudah lihat surga itu terlalu banyak. Pendeta Robert Liardon, seorang pendeta Amerika Serikat, ketika Tuhan membawa dia ke surga, dia bilang Tuhan Yesus pegang tangannya begini, terus jalan. Mereka masuk itu gerbang-gerbang mutiara itu jalan. Jalan ini memang betul-betul lantainya dari emas. Akhirnya pendeta Robert Liardon dia lepas tangan Yesus, dia berdiri di samping. Tuhan Yesus berbalik, kenapa pendeta? Emas ini saja satu gram di dunia terlalu mahal. Siapakah aku ini bisa berjalan di lantai emas ini? Buku itu dia catat, Tuhan Yesus tertawa terbahak-bahak. Wah, pendeta Robert Liardon, ini yang saya janjikan. Nanti kau pulang ke dunia, kasih tahu kepada semua umatku di dunia bahwa aku siapkan jalan yang dari emas di surga. Dia pegang tangan pendeta di jalan terus sampai masuk di satu perumahan kompleks. Dia lihat kompleks itu begitu mewah, begitu luar biasa. Dia melihat tempat yang begitu hebat, tempat yang sangat luar biasa, kompleks yang luar biasa. Dia lihat di surga. Dia masuk ke rumah-rumah itu. Menurut buku yang dicatatnya bahwa semua perabot, kursi, buffet, meja, semua dibuat dari intan. Dan dia balik tanya Yesus, rumah ini untuk siapa? Tuhan Yesus bilang, tidak kayak mau membaca firman Injil Yohanes pasal 14. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Aku akan kembali menjemput kamu dan membawa kamu untuk ada di sana. Pulang kasih tahu. Pendeta Robert Liardon bilang, sungguh mati. Rumah-rumah ini lebih mewah dari rumah-rumah para artis di Hollywood di Amerika Serikat yang dibangun triliunan dolar. Rumah-rumah ini begitu hebat. Saya siapkan bagi kamu. Amin. Haleluya. Jadi dia memindahkan kita dari jalan ke neraka dan membawa kita ke jalan menuju surga. Jadi Injil ini berbicara tentang keselamatan melalui Kristus, anak tunggal Bapa itu. Jadi Injil ini begitu luar biasa. Injil ini adalah firman Tuhan itu sendiri. Amin. Dia kekuatan Allah karena dia adalah firman itu sendiri. Injil Yohanes berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu siapa? Firman itu Yesus. Amin. Tadinya dia bersama-sama dengan Allah, tapi Tuhan Allah bilang, firman ku turun dulu, Yesus turun dulu, selesaikan masalah di dunia. Amin.
Allah yang roh adanya itu telah menjadi manusia di dalam Yesus. Jadi Injil, firman Tuhan itu adalah Dia sendiri. Kita bertanya, kekuatan Injil itu sebesar apa? Kekuatan firman itu sebesar apa? Kekuatan Allah itu sebesar apa? Saya mau tanya jemaat, sudah lihat matahari? Ini sekarang baru belum terlalu bersinar di Papua. Saya lihat di sebelah sudah sangat kering, di sini belum. Tapi memang catatan para ahli 2-3 bulan ini bahwa bumi akan sedikit menjauh dari matahari. Jadi kita akan hujan-hujan dan dingin-dingin sedikit. Baca itu di internet, itu di mobil tahun teknologi. Katanya akan jauh sedikit. Tapi kalau kita sudah lihat matahari, semua tahu matahari. Matahari itu diciptakan oleh siapa? Matahari itu diciptakan oleh Allah Bapa, diciptakan oleh Anak, diciptakan oleh Roh Kudus. Matahari masih bersinar berabad-abad. Matahari itu jarak berapa mil saja bisa terus. Matahari begitu kuat, begitu memiliki daya yang sangat tinggi, lebih tinggi dari daya listrik, itu lebih tinggi dari daya nuklir. Itu matahari. Tetapi matahari itu kekuatan Allah lebih besar dari matahari, sebab Dia pencipta matahari. Jadi sekarang jangan sebuah matahari lagi. Amin. Sebab ada yang lebih besar, kekuatannya lebih besar, powernya lebih besar. Itulah pencipta Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kira masa Yesus mencipta? Itu Bapa yang menciptakan. Masa Roh Kudus mencipta? Itu kan Bapa yang menciptakan. Kitab Kejadian berkata, ketika ayat 1 pasal 7, ketika Allah menjadikan bumi ini, Allah berkata, marilah kita. Sams itu berbicara tentang lebih dari satu orang. Marilah kita menjadikan manusia sesuai sama seperti kita. Allah sedang mengajak Yesus dan Roh Kudus untuk bersama mendesain manusia ini, mendesain dunia ini untuk kemuliaan namanya. Jadi kalau kita lihat Seru yang indah, Papua yang luar biasa, terima kasih saya sama Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau kita orang ada ganteng-ganteng, cantik-cantik, luar biasa semua, dan terima kasih Tuhan. Terus bikin kita model begini, luar biasa. Haleluya. Jadi Injil itu luar biasa bagi kita. Kalau Injil adalah firman, maka firman itu berkuasa. Firman itu berdaya cipta. Firman itu berdaya cipta. Tuhan itu hebat. Yesus itu luar biasa. Allah kita itu hebat. Dia penuh kuasa. Firman itu berkuasa dan berdaya cipta. Berdaya cipta yang luar biasa. Apa contoh firman itu berdaya cipta? Ketika Allah mau menjadikan langit dan bumi ini, Allah berkata bahwa bumi ini masih gelap. Ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan kita lihat bahwa semua ayat Alkitab katakan bumi ini gelap. Roh Allah sedang melayang-layang di atasnya. Itu semua gelap. Tetapi dengan perkataan Allah, firman yang keluar dari mulut Allah itu, Dia telah berkata, jadilah terang, disebut siang. Jadilah malam, jadilah gelap, disebut malam. Jadilah lautan, jadilah daratan. Cuma dengan berfirman tanpa bahan. Amin. Firman ini sangat dahsyat, berdaya cipta. Ada orang bilang kan, kalau saya bisa lebih kalian makan kangkung, gue jadi bodoh. Mana mungkin bisa jadi. Cuma firman Tuhan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Di 5 Februari ini, mari kita bersyukur atas firman yang berkuasa, Injil yang berkuasa, yang berdaya cipta spektakuler, mampu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Allah menjadikan bumi ini tidak ada bahan, tidak ada tanah. Amin. Makanya kita bersyukur kepada Dia yang luar biasa, menjadikan yang dari tidak ada menjadi ada. Mana manusia mau sombong, karena manusia cuma bisa melakukan dari yang ada menjadi ada. Dipotong kayu perahu di hutan, bikin perahu baik-baik terus pergi mengalir di laut di seluruh. Orang bikin semua itu dari ada menjadi ada, tapi semua itu diciptakan oleh Allah kita yang sudah ada sebelum ada ini ada. Dia sudah ada sebelumnya. Dia tidak dapat diukur oleh ruang dan waktu. Dia tidak dapat diukur. Dia melebihi alfa dan omega. Baratnya tidak ada, timurnya tidak ada, selatannya tidak ada, utaranya tidak ada. Kekal selama-lamanya di dalam satu keabadian.
firman yang berdaya cipta yang begitu luar biasa. Injil itu yang datang di Papua ini. Sekarang kita berdoa Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Jangan kita tegang. Ada kesaksian dari pendeta Gilbert Modo di gereja GPI Global Jakarta, Globe Jakarta. Dia punya tukang parkir itu orang Papua semua. Dia lihat orang dia punya mata kira, oleh semua jaga parkiran. Tapi memang Jakarta orang takut orang Papua juga itu yang jaga. Orang takut Papua lebih dari takut tentara. Dia tuh jaga. Satu waktu dia sedang berkhotbah. Satu Papua penjaga parkir duduk di kursi depan yang kedua. Dia dalam hati, Tuhan terima kasih. Firman-Mu telah bertumbuh, Firman-Mu mulai berbuah. Ada tukang parkir satu yang masuk. Dia syukur sekali. Doa tutup, semua orang pulang. Papua masih buka. Batik, enggak. Dia bawa air putih, satu botol aqua 1 liter. Bapak, oh terima kasih. Tuhan berkati sudah ibadah hari ini. Iya Bapak, tapi ada pergumulan. Pergumulan apa? Bapak kalau berdoa, air putih ini bisa jadi whisky kan? Oh, dalam nama Yesus. Berarti belum. Mungkin penafsiran air di Kana itu menjadi anggur. Padahal anggur di Kana itu tidak berfermentasi, tidak beralkohol. Itu anggur asli. Tapi dari Yesus sendiri, dari sumur Yakub itu. Amin. Haleluya. Jadi belum, ada belum? Haleluya. Jadi Allah itu lebih dahsyat dari matahari. Karena dia adalah firman itu sendiri. Yesus adalah firman itu sendiri. Dia melakukan hal-hal yang ajaib karena dia adalah kekuatan Allah. Saya senang ada kakak saya pendeta di Serui. Kapan hari dia tanya saya, kitab Kejadian itu menjadi terang. Kejadian pasal 1 ayat 3, jadilah terang. Apakah sama dengan jadilah terang di ayat 14? Setelah saya selidiki, ternyata tidak. Kejadian pasal 1 ayat 3, terang yang dimaksudkan Allah itu disebut or dalam bahasa aslinya. Or artinya energi ilahi yang dari surga. Jadi terang itu bukan karena matahari, bintang, bulan, tapi terang itu yang bersumber dari pencipta, dari Allah sendiri yang luar biasa itu. Nanti di ayat 14 itu baru penerang-penerang itu dia terima pantulan dari energi ilahi. Amin. Jadi kita sedang menjadi bagian yang luar biasa, Injil yang luar biasa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena di dalam Injil ada pengampunan, ada pertobatan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua kita. Coba lihat 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Haleluya. Cari dulu ya. Firman Tuhan berkata begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, umat DPDP hari ini, orang-orang Kristen, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu atau pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak ada penebusan tanpa pengorbanan, tidak ada penebusan tanpa darah, tidak ada keselamatan tanpa darah Yesus. Memang salib adalah kebodohan bagi dunia, sebab salib itu adalah tanda hukuman bangsa Romawi yang paling keji, paling jahat. Kalau Yesus mati di tahun 2000-an ini, itu pelanggaran HAM terbesar, pelanggaran HAM terberat. Pemberitaan tentang salib, orang-orang dunia bilang itu satu kebodohan. Tapi bagi kita yang sudah diselamatkan, itulah kekuatan Allah. Amin. Oleh sebab itu, tidak ada kemegahan lain di dunia ini, tidak ada kesombongan lain, ketinggian di dunia ini, tidak ada hal-hal yang kita banggakan lebih daripada salib, di mana Kristus tersalib di atasnya.
Panas. Dia yang telah mati bagi kita. Dia yang telah datang bagi kita. Rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia rela mati agar kita hidup kembali. Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Ketika Yesus tersalib di kayu salib itu, seluruh surga mengheningkan cipta. Bapa berbalik 180 derajat, tidak mampu melihat apa yang terjadi atas anaknya. Telah dengan bagian itu, dia telah memberi hidupnya untuk keselamatan kita, keselamatan Papua, keselamatan semua bangsa, keselamatan ada di GPDP, keselamatan bagi orang-orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan, BPH, BPS, BPD, dan sampai majelis-majelis dan jemaat-jemaat. Keselamatan itu diberikan kepada kita hari ini. Haleluya, haleluya. Jadi salib adalah kebodohan bagi dunia, tapi Injil ini kekuatan Allah. Amin. Firman itu kekuatan Allah. Artinya Injil itu penuh kuasa, penuh kekuatan yang besar, penuh mujizat, penuh karunia-karunia keajaiban. Haleluya. Jadi Injil ini, saya mau sebut Injil itu berdaya transformasi. Injil berdaya transformasi artinya Injil mampu membaharui kita. Amin. Bapak Ibu kalau ada di tempat-tempat jauh, tempat-tempat yang terpencil mungkin, tapi kita bersyukur dengan pemerintahan kita sekarang ini. Pendeta-pendeta di pelosok kita diperhatikan. Amin. Di provinsi itu kita tahu bahwa provinsi 20, kabupaten 80. Makanya kami di kota Jayapura belum pernah wali kota bilang, pendeta terima sekian. Wali kota belum pernah bilang, Bapak saya mau bawa pendeta. Bukan wali kota lihat ini kota besar, uang sumbangan dibangun sendiri. Tapi kita yang menerima bantuan pemerintah pakai baik-baik untuk kemuliaan Dia yang datang bagi kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Ini mujizat-mujizat. Jadi Injil itu berdaya transformasi untuk membaharui kita. Hari ini biar pikiran kita dibaharui. Saya percaya Yesus saja. Saya ikut Yesus saja. Bahkan Injil juga berdaya metamorfosis. Artinya Injil mampu mengubahkan. Amin. Saya ada satu majelis sudah meninggal. Itu orang Myanmar, orang Solo. Dia bilang, Kakak pendeta, saya Noven ikut itu di Sorong sana waktu zaman tahun 60. Saya kalau turun ke Manokwari, saya lihat orang-orang saya hidup sembahyang hari Minggu di daerah-daerah Rufai di pinggiran itu, orang gila ini. Itu menyanyi sampai rumah mau rubuh. Itu gereja apa? Dia bilang dulu Pingstar, Pentekosta. Putar piring itu. Menangis habis tertawa lah. Dia sampai di Jayapura, menikah di Jayapura, tinggal di Jayapura, masuk bersama-sama dengan jemaat GPDP. Dia bilang sama saya, Kakak, sekarang semua sudah gila. Saya juga gila. Amin. Saya bilang, Bapak, orang-orang Pentakosta mereka memuji Tuhan bukan puji diri. Mereka bukan puji pendeta, puji majelis, puji siapa? Mereka puji Dia yang telah mati bagi mereka. Haleluya. Sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit tertawa, sedikit-sedikit bersorak-sorak, sukacita. Karena Injil itu mengubah kita. Alkitab bilang, jadilah pemuji-pemuji yang memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau puji-puji yang benar, saya tidak tahu berat badan saya sudah agak turun, mungkin 101 lah. Tapi saya biasa dansa-dansa sedikit biar tidak ini saya. Ada orang yang peganglah firman Allah tak berubah. Sampai pulang tidur sudah. Jangan kau punya roh bikin kacau dalam gereja ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Karena ada kasus begini, ini karena pendeta-pendeta semua, ada jemaat juga. Ada orang begini, kalau gembala bilang, Bapak, kok pimpin pujian hari ini? Oh, itu dia bikin sampai. Lompat semua kira semua suka kita. Benar kasih kita kasih. Karena dia pimpin.
Minggu depan orang lain pimpin, dia duduk di belakang, biar orang ini bilang lompat, dia juga duduk. Karena ini penyakit ini. Kalau giliran dia suruh orang lompat. Dia ada di sini kan? Giliran orang lain duduk di belakang saja. Atau mungkin dia belum datang, tadi. Saya ada bantu di pastori sedikit ya. Nanti firman. Firman itu Tuhan memberkati Anda. Kalau puji-pujian Anda kasih naik ke atas. Puji dia seperti tadi Worship Leader bilang ya. Tidak bisa Tuhan buat itu adalah memuji diri sendiri. Makanya kita orang yang puji dia. Jadi jangan makan berkat cuma sepanggal saja. Ada orang bukan dengar pujian selesai kan? Kenapa Bapak? Ya, saya masuk di firman saja. Stop! Ya, mereka mulai begitu. Haleluya. Jadi Injil akan mengubahkan. Itu yang pertama. Saya sudah jelaskan tentang kekuatan Injil. Ini saya pendeta-pendeta ini belum bicara, saya bicara sama sore. Tapi jangan, tidak boleh. Karena secara psikologi kita punya daya tampung itu mungkin 30 menit itu semua akan bertumpah. Kalau 1 jam itu yang lain dia mengalir, mungkin dia pikir masuk di orang lain. Jadi kita sekarang harus. Haleluya, haleluya. Yang kedua, tadi kalau kita baca kitab atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu, kita lihat di sana bahwa kalau Injil itu kekuatan Allah, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ayat 17 yang kedua, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata, bukan nyata semanggi, bukan. Nyata, orang bilang manuel, sewa, bukan. Saya di Jayapura, PPDS itu udah bilang suami itu enelo, bukan. Nyata di sini artinya apa yang terbukti, terlihat. Amin. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang bagaimana? Kebenaran Allah yang membenarkan kita. Amin. Membenarkan kita. Saya punya mahasiswa teologi 3 orang praktek tahun ini 6 bulan di gereja di Jayapura. Satu dia masih tahan sampai hari ini. Ada satu yang Bapak sakit sorong dulu 1 minggu. Saya sebenarnya tidak bisa pergi, masih bisa praktek. Aku tidak boleh pergi. Di sini sampai 6 bulan. Aku harus jadi download. Keset diinjak di bawah. Saya waktu jadi anak sekolah Alkitab, saya ke pendeta pertama dia bilang, "Kau tahu buku mimbar di mana?" Bapak belum tahu. Kau singkat saya buka kampus setiap hari. Kau mimbar di situ, kau belum layak naik, belum lulus. Terima kasih Bapak. Tiap hari kasih dosa. Bapak yang sekolah Alkitab semua pasti tahu. Bapak Bida pasti tahu itu. Bapak Mata, Kakak Ferry ini ketua 1 saya punya kakak 3 di sekolah tinggi Alkitab juga. Oh, itu singkat itu. Ya, dia makan kita berdiri tuh. Mama kepala Bapak, anak-anak makan selesai, kita pergi. Oh, cuci dulu. Bapak apa lagi? Makan sudah. Saya ingat ke Jayapura, lebih bisa lari dari tanpa ini. Tapi kalau lari dari praktek, nilai prakteknya 0, tidak bisa naik semester. Jadi mau menangis dan tawa, tinggal di sini. Kalau mengasihi Tuhan, jangan kasihi diri, jangan itu. Kalau di rumah jadi bos, saya dari kecil masih satu, ikut satu, tes satu. Semua mama tuh kayak pembantu, dia saya makan. Aduh, Perdis mati lah. Haleluya. Tapi datang ke sana, betul-betul jadi hamba. Dipelonco betul-betul, di apa itu? Digodok di sana. Tapi betul, semakin lama
itu tidak jadi masalah. Jadi kalau Anda telah berproses, Anda jadi gembala sampai menjadi ketua pasis, ketua daerah, ketua sinode, Anda masih bisa cuci kakus. Karena Anda telah diproduksi berkualitas tinggi. Jemaat tidak ada Anda sendiri satu gereja selabur atau kursi-kursi, tidak usah masalah tambah jenis. Amin. Karena Anda telah melewati tahapan-tahapan itu. Betul-betul itu yang dibilang revolusi mental. Jadi gembala-gembala itu dia mampu kerja dari yang paling hina sampai yang paling mulia di atas. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi Injil adalah kebenaran Allah yang membenarkan kita. Roma pasal 1 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Saya ambil 17 bagian A. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi di dalam Injil itu ada kebenaran. Kita semua hidup berpedoman pada Injil, pada kebenaran Alkitab. Karena Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 itu, akulah jalan. Amin. Berarti jalan itu harus kita ikut. Akulah jalan. Aku bukan adalah jalan, tapi aku benar-benar jalan. Amin. Saya ini sudah jalan. Jangan cari jalan lain lagi. Amin. Akulah jalan. Yang kedua dia bilang, akulah kebenaran. Nah ini, kebenaran itu yang membenarkan kita. Dan yang membenarkan kita itu lewat korban Kristus di kayu salib. Jadi kita harus berfokus pada Kristus tentang kebenaran-kebenaran yang diteladani bagi kita. Dia adalah kebenaran. Dan dia berkata, aku juga adalah hidup. Amin. Aku adalah hidup. Jadi ini bukan cuma hidup di dunia ini, tapi sampai hidup di dalam kekekalan nanti. Amin. Jadi Injil itu berdampak kebenaran. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Jadi surat Roma yang Rasul Paulus kirim kepada jemaat di Roma itu, di situ mencatat 56 kali kata kebenaran. Di sini menunjukkan bahwa kebenaran itu begitu penting. Amin. Kebenaran begitu penting. Karena di dalam kebenaran itu, di sini status kita berubah. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Kristus, kita dibenarkan, status kita berubah. Kita menjadi orang-orang benar, menjadi orang-orang yang hidup baru. Juga dia membawa perubahan batin dalam hidup kita. Dan kita senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus atas kita. Amin. Jadi kebenaran kita itu standarnya Yesus, standarnya Alkitab. Jangan pilih dua. Ya. Saya pegang Yesus, tapi saya pegang satu yang di sebelah. Ya. Yang orang bilang 3 kali B, 3 kali T, 3 kali baca, 3 kali Q. Jangan pegang dua-dua. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Percaya Yesus saja. Haleluya. Dia maha kuasa, dia luar biasa. Jadi kita surat Roma mencatat 56 kali kata kebenaran itu. Jadi status benar dan juga dia akan membawa perubahan batin dalam hidup kita. Sehingga kita hidup sentosa di dalam Kristus, penuh dengan damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Tadi pagi kita mulai ibadah itu saya merasa bahwa kuasa Allah ada di sini. Waktu kita beribadah saya merasa bahwa karena semua penyerta hidup kumpul, hadirat Allah sedang ada di tempat ini. Orang bertanya, kenapa kita sekarang siap ke surga? Tapi suasana surga yang kita rasakan itu waktu ada damai sejahtera di antara kita. Suasana surga ada di dalam kita ketika ada orang-orang yang memuji Tuhan sampai dia disembuhkan. Ada yang memuji Tuhan sampai setan-setan lari. Itulah kerajaan Allah. Kalau kita mau kerajaan Allah ada di Papua, kerajaan Allah ada di Pulau Yapen ini, kita harus terus memuliakan Dia dan mengagungkan Dia. Haleluya. Jadi jemaat yang Yesus Kristus kasihi para hamba Tuhan sekalian, kita menerima status baru yaitu hidup di dalam kebenaran. Jadi kebenaran ini menunjukkan status legal kita di hadapan Allah. Jadi kebenaran ini menunjukkan status legal kita di hadapan Allah. Artinya secara hukum kita memang sudah dibenarkan.
Amin. Kalau saya bertanya di 5 Februari ini, angkat tangan siapa yang sudah diselamatkan? Siapa yang sudah diselamatkan? Siapa yang sudah diselamatkan? Kalau semua ini belum diselamatkan, ngapain sampai di sini? Stop. Karena saya sudah keringat. Ya. Iblis yang sering membisikkan, kok belum diselamatkan. Amin. Itu iblis yang bisik. Sedangkan berita ini kekuatan Allah ini sudah mati 20 tahun lalu di kayu salib menyelamatkan. Siapa yang sudah diselamatkan? Oh, mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita harus pastikan bahwa saya sudah selamat. Barang apa ya? Itu dong. Orang tanya, sudah selamat? Sudah. Kenapa? Barang apa ya? Yesus sudah mati bagi saya. Kenapa ya? Itu iblis bilang, ada orang ini bahaya sekali. Orang-orang macam ini yang aduh. Saya mau tinggal di kampung dan ada orang ini, jadi biar saya keluar di kampung semua. Saya mau tinggal di Serui tapi ada orang-orang begini, nah saya pindah ke pulau lain sudah. Ya biar lagi ada orang-orang kayak begitu lagi, saya lari ke mana? Sudah aku tinggal di tubir-tubir laut saya sudah tinggal di situ. Tapi lu mau ikan nanti bagaimana? Kita semua sudah diselamatkan. Hanya iblis yang selalu mendakwa kita. Pak Tuhan, kau melayani sampai kau belum diselamatkan. Mama, kau terus rajin-rajin sudah, kau belum diselamatkan. Kita paham bilang iblis itu pendakwa. Amin. Yang mendakwa kita siang dan malam untuk meragukan keselamatan kita, untuk meragukan kuasa Allah, untuk meragukan pertolongan Tuhan, untuk meragukan kehadiran Immanuel yang besar itu. Tapi hari ini kita harus berkomitmen bahwa aku sudah diselamatkan. 5 Februari 1855 merupakan satu momentum keselamatan bagi bangsa Papua, bagi orang-orang yang ada di tanah Papua. Saya tidak tahu di tempat lain, di Sumatera itu ada Nomensen, ya, di tempat lain lagi ada yang lain-lain juga. Tapi Otto dan Gessler telah mengubah satu peradaban kegelapan menjadi terang, dan terang itu adalah energi ilahi dari surga yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan untuk berdiri atas nama Yesus sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi berdasarkan kebenaran Kristus itu, melalui iman kita diperhitungkan sebagai orang-orang benar di mata Allah. Kita sudah benar. Ada satu cerita. Bapak reformator yang mengubah Katolik menjadi Protestan. Jadi Pentakosta ini ada dalam Protestan secara sejarah gereja. Kita juga cabang dari Protestan. Bapak reformator ketika dia memprotes Paus pada saat itu dan menempel 99 dalil di University Gutenberg pada saat itu. Dia menolak pengampunan dosa yang dilakukan oleh manusia sebab hanya oleh anugerah Allah. Dan ada sekian dia memprotes dan dia membangun satu aliran yang disebut Protestan. Pentakosta termasuk ada di dalamnya. Kami protes, kami bikin yang baik. Satu waktu Bapak reformator sedang berdoa di siang hari, datanglah tamu istimewa. Tamu itu siapa? Iblis. Iblis datang bilang, Pak itu Martin Luther. Oh amin sudah. Martin Luther buka mata. Oh, ini seperti Yesus yang didatangi iblis setelah puasa juga. Martin Luther lihat dia. Bagaimana? Bagaimana iblis? Iblis bilang, stop berdoa. Lihat daftar panjang ini, ratusan ini. Itu daftar apa? Kok dosa-dosa ini ratusan ini? Stop berdoa sudah. Stop jadi suci sudah. Ini dosa-dosamu sekian banyak ini. Coba aku baca. Martin Luther bilang, iblis sendiri yang baca saja. Iblis, oh begitu. Iblis baca 1, 2, 3 sampai ratusan dosa. Selesai. Iblis bilang, sudah selesai. Bapak Martin Luther bilang, ada satu yang perlu. Ada satu yang perlu. Saya sudah teliti, saya
baca semua ini. Kok bikin capek saya lagi? Saya sudah baca semua. Ada satu yang kau lupa. Kok tidak ada di sini? Ya, saya mau jawab. Dari ratusan dosa-dosaku itu, ada satu yang belum kau jawab. Bahwa ratusan dosaku telah diampuni di kayu salib oleh Kristus Yesus Tuhanku, Juru Selamatku, Gembalaku yang baik. Ini yang saya maksud. Kalau saya tanya sudah diselamatkan itu anak tanda. Karena dia dakwanya seperti itu. Kalau kita belum diselamatkan, mungkin bulan 5 Februari dia masuk kamar. Bagaimana? 5 Februari tadi. Memenangkan sekarang. Haleluya. Jadi bagian kedua ini kita dibenarkan karena Kristus. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dalam hal ini kebenaran Allah melalui Kristus perlu kita deklarasikan, perlu kita umumkan kepada dunia bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan tanpa pilihan yang lain. Haleluya. Jadi memang ini tindakan Allah yang membuat kita menjadi benar. Jadi ini tindakan Allah. Jadi kalau kita ditebus, kita diselamatkan, kita menjadi benar, itu tindakan Allah. Itu inisiatif surga bagi kita. Makanya Alkitab bilang keselamatan itu pemberian cuma-cuma, kasih karunia, karismata itu cuma-cuma diberikan kepada kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena ras kita, kebolehan kita, tapi keselamatan itu dikerjakan oleh Kristus melalui perintah Bapaknya bagi kita. Jadi kita terima cuma-cuma saja. Jadi jangan jual-jual keselamatan lagi. Kita sudah terima dengan cuma-cuma. Itu tindakan Allah yang membuat kita menjadi benar dan diselamatkan. Ada perubahan-perubahan yang nyata. Jadi kebenaran ini bukan membuat perubahan saja, tetapi kebenaran ini juga membebaskan kita. Amin. Sudah bebas. Diselamatkan itu begitu. Kalau ada orang yang mati, yang mau dihukum mati, di Indonesia itu ada hukum mati. Orang-orang melakukan jual narkoba, orang-orang pakai narkoba itu dapat hukuman mati, dan hukuman-hukuman mati yang lain. Sekarang lagi diusulkan para pemerkosa itu dihukum mati. Oh, banyak yang masih protes, jangankah? Dengar bahwa status kita ketika berdosa, kita itu seperti orang yang siap dihukum mati. Amin. Kita tunggu, tanya Bupati Yapen. Bupati Yapen yang terhormat, ini kami mau eksekusi mati. Kalau beliau tembak sudah sampai, tidak betul. Istilahnya sampai tembak. Karena ada budaya-budaya Papua ini, kalau ada keluarga-keluarga yang paling bikin kacau, dong rapat di suku itu atau di Moldova di situ. Sudah, saudara-saudara yang tembak saya kasih mati daripada bikin kacau di kampung. Kasih mati dia, supaya kita ini aman semua di sini. Tidak usah orang lain yang keluarga saya, kakak adik tembak, kasih mati dia. Kalau ada orang hukuman mati hari ini di Solo, keputusan terakhir itu Bupati Kepulauan Yapen. Kita semua sudah tahu, itu orang jahat, itu bunuh sudah. Tiba-tiba Bupati bilang apa? Dengan hak saya meminta bebaskan orang ini, kembalikan dia ke masyarakat. Itu sama seperti status kita. Ketika setan bawa kita sampai kita juga mau dihukum mati, Tuhan Yesus datang dari sorga. Dia bilang, biar aku yang mati, mereka dibebaskan, biar mereka hidup. Amin. Makanya di dalam doa Yesus itu, Yesus berkata, Bapa, Engkau sudah memberikan mereka kepada aku. Bapa, biarlah namaku dipermuliakan, sehingga mereka juga dimuliakan. Amin. Jadi betul-betul status benar, kita menjadi orang benar, kita sudah memang benar-benar. Kita memang benar-benar sudah benar. Ada orang bilang, itu benar. Ada orang bilang, itu betul. Tapi kalau benar ditambah awalan, ditambah akhirat menjadi kebenaran. Kalau betul ditambah awalan, ditambah akhirat, kebetulan. Makanya saya juga sekarang takut kalau kita benar. Benar. Karena kalau pasang awalan lagi, aduh parah lagi. Jadi guru-guru ada di sini. Begitu. Yang terakhir. Saya biasa terakhir, saya bilang yang terakhir. Haleluya. Injil juga mengajar kita untuk hidup di dalam iman.
Amin. Injil mengajar kita untuk hidup di dalam iman. Coba lihat Roma pasal 1 itu ayat yang ke-7. Roma pasal 1 ayat yang ke-7, bagian yang akhir. Ayat 7 berkata, ayat 17, Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Lihat, yang bertolak. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Siapakah orang-orang benar itu? Kita yang telah ditebus, telah dibenarkan, kitalah orang-orang benar itu. Hidup oleh iman. Amin. Iman itu apa? Iman adalah aku percaya kepada apa yang belum kelihatan tentang janji-janji Allah. Orang bilang, kok bagaimana? Surga itu berapa hektar? Bilang, dunia saja cuma berfirman, apalagi surga. Saya sudah siap ke sana. Amin. Iman itu aku percaya Tuhan walaupun aku tidak lihat. Amin. Makanya ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid di tempat yang tersembunyi. Ada satu murid yang tidak ada, itu Thomas. Waktu Thomas datang dari belakang dulu, tadi guru datang, dia sudah bangkit. Dia bilang, kamu stop omong kosong sudah. Kamu stop putih sudah. Kamu stop besok mati sudah, masa mau bangkit lagi. Karena ada orang tua yang masuk gereja bawa tombak babi. Waktu pendeta bilang Yesus mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Dia bilang, itu pakai tombak apa? Satu tombak ini babi tak pernah hidup lagi. Dia pikir Yesus itu sama dengan manusia. Amin. Thomas tidak percaya. Alkitab katakan 8 hari setelah tidak percaya itu Yesus datang. Yesus katakan salam sejahtera bagi kamu. Yesus langsung menuju Thomas, interogasi langsung. Mengapa engkau tidak percaya kepada aku yang sudah bangkit? Masukkanlah jarimu ke dalam lubang paku di tanganku, di dalam rusukku. Ketika Thomas tahu Thomas langsung, terpujilah engkau Tuhan dan Allah. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Jadi kalau hari ini dengan 5 Februari 1855 Injil masuk 167 tahun, itu mengajarkan kita untuk beriman. Walaupun aku belum melihat, tapi aku percaya. Walaupun aku belum memandang, tapi aku percaya. Belum aku merasakan, tapi aku percaya. Walaupun belum terjadi atas hidupku, tapi aku percaya. Mau beriman kepada dia? Berbahagialah dia yang tidak melihat Yesus hari ini tapi percaya. Berbahagialah dia yang tidak melihat Roh Kudus tapi percaya. Berbahagialah dia yang tidak melihat Allah tetapi percaya. Dia akan mengalami mujizat-mujizat yang besar, mujizat-mujizat yang ajaib. Ayat yang terakhir, 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Firman Tuhan berkata dengan singkat begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Haleluya. Kemarin orang bilang, Bapak bikin sidang daerah di Seru itu bisa kan? Bisa. Saya dengan tim BPH kami bilang bisa. Kami datang ke Seru ini. Amin. Amin. Datangi beberapa lantik panitia. Yesus bisa, maka kami bisa. Amin. Orang bilang Papua bisa, tapi kita bilang Yesus bisa, maka Papua bisa. Yesus bisa, maka GPDB bisa. Bukan tentang ketua sinode, bukan tentang BPH, bukan tentang daerah, BPS, tentang klasis, tentang jemaat. Tapi karena kita berdiri di belakang Yesus, kita bisa. Kami tetap percaya walaupun kami tidak melihat. Biarlah kuasa Allah, kuasa Kristus Yesus, kuasa yang dahsyat itu mengubahkan kita hari ini. Gereja Pentakosta di Papua bangkit, sinode bangkit, daerah, klasis, jemaat-jemaat bangkit. Kami tidak melihat, tapi kami percaya ada tanda-tanda yang heran.